kelas kita ya, Aska ya, untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Ya, kita doakan semoga Pelandika cepat sehat kembali dan bisa berkumpul beraktivitas bersama kita lagi ya. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba cek sekelilingnya. Apa masih ada sampah? Pasti kan nggak ada sampah ya? Aman ya, nggak ada sampah ya? Ibu mau mengingatkan lagi, ada 10 kesepakatan kelas. Salah satunya apa? Harus saling menghargai. Jadi kalau ada yang berbicara di depan harus dihargai, harus didengarkan ya. Kalau yang lupa boleh nanti dicek, ada di depan ya, ditempel 10 kesepakatan kelas 5B. Oke. Ya sudah siap ya belajarnya sekarang? Sudah. Kalau siap, biar semakin semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang kelas 5B. Siap. Give me one. Give me two. Give me all. Oke, siap belajarnya. Nah, sekarang siap sudah, semangat sudah. Nah, cek di sini Bu Giani punya sebuah gambar. Masih ingat ini gambar apa? Masih. Gambar apa Zaidan ini? Gambar apa Dan? Gambar siklus air. Oke, ada yang ingat apa aja langkah siklus air? Apa Fadli yang pertama? Yang pertama ada evaporasi. Ada evaporasi, dilanjutkan sama Awan. apa Fadli? Awan. Terbentuklah Awan. awan. Apa lagi selanjutnya? Turun hujan dan salju. Turun hujan dan salju. Terakhir, ngapain lagi tuh airnya? Kembali ke laut melalui aliran sungai. Itulah siklus air. Ada yang bisa menjelaskan secara utuh mulai dari evaporasi? Iya, Sabri, boleh Zab, silakan. Dari evaporasi menjadi awan. Dari awan, Dari awan turunlah hujan dan salju. kemudian, Lalu menjadi kembali ke laut. oke. Dan dengan aliran dari sungai. Tepuk tangan untuk semua teman-teman kita. Jawab dengan sangat baik. Artinya belum lupa ya terkait siklus air ini ya, semuanya ya. Mantap sekali. Oke, sekarang pertanyaannya, berdasarkan siklus air tadi, kemanakah air hujan ketika jatuh ke tanah? Kemana? Ke dalam tanah. Ke dalam tanah, kemudian ke dalam tanah membentuk mata air gitu ya? Ya. Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Apakah semuanya akan bermuara ke laut? Tidak. Tidak ya? Tidak. Bagian masuk ke dalam tanah. Tepat sekali Pina. Jadi nggak semuanya mengalir ke laut, sebagian ada yang masuk ke dalam tanah. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Air tanah dan air permukaan. Ini di kelas 5 semester 2, temanya tema 8, lingkungan sahabat kita, subtemanya subtema 2, kemudian muatan pelajarannya IPA dan bahasa Indonesia. Setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak diharapkan dapat menganalisis
peristiwa-peristiwa atau tindakan yang ada pada teks non-fiksi. Kemudian nanti anak-anak bisa membuat skema atau alur yang berkaitan dengan peristiwa pada teks non-fiksi. Kemudian untuk IPA-nya nanti kalian bisa menganalisis apa saja sih peristiwa atau proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Kemudian ada satu lagi, setelah mengikuti kegiatan ini juga kalian akan bisa tuh bikin skema atau alur proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Bu Giani ngapain belajar ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya setidaknya ada 3 nih. Yang pertama, kita bisa tahu gimana sih pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang tepat. Iya, bisa digunakan buat apa saja untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, setelah belajar ini kita bisa tahu aktivitas yang mendukung ketersediaan air. Apakah air bisa habis? Bisa. Nah, nanti kita pelajari. Jika bisa, maka bagaimana biar air kita ini tidak cepat habis? Yang pasti harus jelas. Sudah berkelompok? Berisi 4-5 orang? Sudah ya. Oke. Semuanya perhatikan ke sini. Bu Giani punya video. Silakan amatin apa yang terjadi pada video ini ya. Siap semuanya? Siap. Mau nonton video? Mau. Air permukaan dan air tanah. Michael yang berusia 8 tahun sedang bermain di sungai kecil di samping rumahnya. Air mengalir dengan lembut menuruni lereng. Dia menempatkan bola pingpong kuning di dalam air dan menyaksikan saat bola mengapung dengan lembut ke hilir sungai. Saya bertanya-tanya di mana bola pingpong ini akan berakhir, kata Michael. Ayahnya yang berdiri di sampingnya menjawab, mungkin di samudra. Michael menatap ayahnya dan bertanya, bagaimana mungkin? Air dari aliran ini akan mengalir ke sungai yang lebih besar, jawab ayahnya. Air sungai pada akhirnya akan mengalir ke laut dan bergabung ke samudra. Begitu juga bola pingpong ini karena terbawa oleh arus air. Wow, seru Michael. Saya tidak pernah tahu bahwa semua air ini terhubung. Sekarang coba kamu lihat ikan kecil yang sedang berenang di aliran sungai ini. Ini menunjukkan bahwa air sungai ini aman dan cocok untuk diminum. Oke, sudah diamati videonya? Sudah. Apa peristiwa yang ada pada video? Pengaliran air ke dalam. Boleh angkat tangan. Apa dulu? Apa boleh? Apa? Air laut, air hujan bisa menjadi air tanah dan mengalir lagi ke laut. Air hujan bisa menjadi air tanah dan mengalir lagi ke laut. Oke, tepat sekali. Kalau Tina? Apa Bin? Pengaliran air ke laut. Pengaliran air ke laut. Ya, tepat sekali. Siapa tokoh yang ada pada video ini tadi? Michael. Michael. Ada siapa lagi selain Michael? Ayahnya. Sedang apa Michael sama ayahnya? Ini di sungai. Main di sungai. Oke. Ada lagi peristiwa apa yang ada pada video selain Michael dan ayah sedang bermain di sungai? Ada nggak pertanyaan terkait video ini? Siapa yang mau tanya? Apa nih? Apakah semua air di sungai berasal dari air hujan? Apakah semua air di permukaan bumi ini berasal dari air hujan? Jawabannya ya atau tidak? Apakah benar semua air di permukaan bumi ini berasal dari air hujan? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak ya? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bu, jadi air itu terbagi dua ya, Bu? Air tanah dan air permukaan. Iya, tepat sekali. Air itu terbagi dua, air tanah dan air permukaan. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Noval? Kalau untuk kehidupan sehari, bagusnya menggunakan air tanah atau air permukaan? Oke, untuk kehidupan sehari-hari bagusnya kita menggunakan air tanah atau air permukaan. Oke. Nah, mana yang lebih bagus untuk dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari?
Oke, ada yang bilang air permukaan, ada yang bilang air tanah. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab setelah ini. Kita akan lihat bagaimana sih proses terbentuknya air tanah dan air permukaan, apa manfaatnya bagi kehidupan, dan bagaimana cara prestasi. Sekarang Budiani punya LKPD dan bahan ajar di sini. Ini akan dibagikan untuk kalian diskusikan secara berkelompok ya. Oke, sudah tahu seperti biasa, LKPD ini adalah langkah-langkah kerja, masalah-masalah, soal-soal pertanyaan yang harus kalian jawab. Sedangkan bahan ajar adalah sumber belajar dan sumber tempat kamu mencari informasinya ya. Paham? Oke, yang sudah bikin nama kelompok, silakan dibuka LKPD-nya, dicermati dulu langkah-langkahnya. Boleh ditanyakan jika ada pertanyaan terkait LKPD. Silakan. Yang mau bertanya terkait LKPD? Oh, silakan dah. Tanya apa dah? Ini ditulis di sini atau ditulis di jawabannya di buku tulis? Gimana dah? Nah, ya jawabannya silakan dijawab di tempat yang telah disediakan. Jadi langsung di sini. Ada lagi? Oh iya, benar. Di sini ada langkah-langkah. Kalian akan membaca secara bergantian masing-masing buku paragraf. Teks ini nanti dibaca secara bergantian ya. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air Sebut air permukaan. Kali ini apa? Ketika temannya membaca yang lain menyimak ya. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan dibuang kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang terkena membentuk danau, sungai, danau, laut, dan mata air lain yang berada di atas permukaan bumi. Disebut air permukaan. Selain air tersedia permukaan tanah, air turun ke tanah. Ada juga yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan koridor tanah serta bantuan. Air yang berada di dalam tanah ini kemudian menjadi air Oke, yang sudah
setelah kembali Teks di atas. teks kita tadi. Sudah kalian baca tadi? Lihat ada peristiwa apa aja di sana. Nah, semuanya kan tadi sudah membaca kan? Jadi di aktivitas yang bagian 3, kalian semuanya bisa mengembangkan iya kan, bukan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada pada teks atau apa beda. Nah, gimana Zam? Bisa? Oke. Sudah dapat berapa peristiwanya? Dua apa coba? Yang pertama. Kan ada yang mengalami cepat ya. Itu salah satu contoh peristiwa. Cari lagi ya, peristiwa apa lagi yang ada pada teks. Bagus sekali tuh kalau bisa ya. Banyak daerah mengalami kekeringan. Cabang satunya? Cepat ya. Terbagi menjadi dua, yaitu ayat permukaan dan ayat tanah. Ayat permukaan
kesimpulan terbagi menjadi dua, yaitu salah satunya adalah mengalir di atas permukaan tanah. Contohnya adalah air dan sungai. Yang kedua adalah mengendap di atas permukaan tanah. Contohnya adalah air danau. Yang kedua yaitu air tanah. Air tanah adalah melalui pori-pori tanah. Adalah air sungai. Oke, jadi skema air tanah dari kelompok 1 tadi seperti itu. Bagaimana yang lain? Apakah tepat? Tepat. Ada komentar? Ada yang berbeda? Oke, kalau gitu kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kebenaran baik banget ya. Nah, sebagai karena sudah berani maju dan Oke, satu lagi kelompok mana? Aku. Kami akan mempresentasikan air tanah dan air permukaan. Air hujan jatuh ke tanah. Terbagi menjadi dua, air permukaan dan air tanah. Air permukaan mengalir dari tanah ke tanah. Contohnya aliran sungai. Air permukaan mengalir di atas permukaan tanah. Air tanah. Air tanah mengalir dari permukaan tanah dan keluar dari permukaan. Oke, satu kelompok lagi, kelompok perempuan. Yang perempuan Di tengah skemanya di tengah. Biar nggak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. air tanah dan air permukaan. Mengalir di atas permukaan tanah. Air hujan jatuh ke tanah. Mengalir di atas permukaan tanah, contohnya aliran air sungai. Mengendap di laut. Contohnya air danau. Air tanah menyerap lagi pori-pori tanah sela-sela bantuan. Contohnya air sungai. Oke, gimana? Tepatkah jawaban kelompok 5? Ya, kalau gitu kita kasih pelajaran dia untuk kelompok 5. Nah, ternyata semua kelompok sudah berhasil membuat skema air tanah dan air permukaan. Jadi air tanah Zabri, air tanah yang jatuh, air hujan yang jatuh ke tanah itu terbagi menjadi 2. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Rin. Air yang terkumpul di atas permukaan bumi seperti sungai, danau, mata air, dan laut. Oke, disebut air apa itu? Air permukaan. Air permukaan. Kesimpulannya yang kedua? Ada lagi tuh? Oh, boleh Zabri, silahkan Zabri. Air tanah. Air yang meresap dan terkandung di bawah lapisan tanah dan batuan. Oh, itu definisi dari air tanah, tepat sekali. Sekarang Aska, apa? Masih ada nggak kesimpulan dari pembelajaran kita? Kesimpulannya ketiga. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk
menjaga cadangan air adalah menjaga hutan dan daerah resapan air. Oke, tepat sekali. Jadi kita harus beri tepuk tangan dulu ke teman-teman kita yang telah tepat memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Sekarang saatnya evaluasi. Jadi anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Ingat, soal evaluasi ini dikerjakan secara individu. Tidak perlu melihat kanan kiri, tidak perlu berkelompok lagi. Oke anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran dan juga evaluasi. Bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah menyenangkan? Bagian mana yang paling menyenangkan? Nonton video. Apa lagi? Membuat skema. Oke. Membaca teks. Oke. Nah, sekarang Bu Giani meminta kalian untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Sudah boleh ya? Silakan dikumpul kalau udah. Simpan buat kalian aja. Stikernya buat kalian. Ya, kenapa? Finish. Kemudian dikasih waktu 30 detik lagi ya
Untuk mengisi refleksinya bagi yang belum Berkumpulin dong. Kelas 5B? Iya. Oke. Anak-anak kelas 5B, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Namun hasil evaluasi tadi masih ada beberapa orang, 5 orang yang nilainya belum memenuhi standar. Artinya 5 orang ini harus melakukan remedial. Ya, akan diumumkan setelah ini. 5 orang ini tolong tinggal dulu sebentar di kelas untuk ibu jelaskan apa sih kegiatan remedialnya. Untuk yang lain nanti boleh istirahat. Jangan lupa di pembelajaran tematik selanjutnya kita akan belajar mengenai ketersediaan air terhadap budaya. Pengaruh ketersediaan air terhadap budaya. Nah, boleh kamu baca dulu di rumah apa sih pengaruh ketersediaan air terhadap budaya, terutama budaya di Kabupaten Muara Enim. Oke, silakan untuk Aska memimpin doanya. Kita bersiap untuk pelajaran. Marilah kita berdoa masing-masing dalam hati. Mulai. Mulai. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5B. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.